Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nasya Putra Al-Zahra dengan NIM 1227040047 pada mata kuliah karakterisasi senyawa anorganik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis data hasil uji tarik di mana kita mempunyai di sini yaitu ada data spesimen diameter pada satuan milimeter, lalu di sini ada displacement pada satuan milimeter atau kita sebut length. Terus di sini ada force dengan satuan kilonewton atau bisa kita sebut load. Nah, oke, kita langsung mulai aja yuk. Oke, jadi step yang pertama kita ubah dulu data-data yang kita punya ini satuannya ke dalam satuan yang tepat. Nah, yang pertama yaitu di sini ada spesimen diameter 8 mm. Kita tidak diubah, tetap dalam satuan milimeter, tapi yang lengthnya dari yang awalnya 175 mm kita ubah ke dalam satuan cm menjadi 17,5 cm. Lalu di sini untuk mencari radiusnya itu kita itu menggunakan rumus diameter dalam satuan milimeter tadi, lalu dibagi dua untuk menentukan jari-jarinya. Di sini untuk mencari spesimen areanya itu kita menggunakan rumus lingkaran yaitu pi lalu dikalikan dengan jari-jari yang tadi lalu dipangkatkan 2, lalu diperoleh hasilnya sekian. Displacement atau length ini kita ubah satuannya dari yang milimeter ke sentimeter dengan rumus milimeter yang tadi lalu dibagi dengan 10. Lalu untuk stresnya, untuk mencari stres kita menggunakan rumus force atau loadnya dalam satuan kilonewton dibagi dengan luas spesimen area yang tadi. Jangan lupa diberi simbol dolar ya untuk mengunci nilai tersebut agar tidak berubah. Lalu untuk menentukan strainnya kita menggunakan rumus yaitu displacement dalam satuan cm dibagi dengan length dalam satuan cm tadi dibagi. Jangan lupa diberi dolar juga untuk mengunci nilai tersebut. Diklik 2 untuk di blok ke bawah. Lalu yang terakhir untuk mencari stres dalam satuan MPa yaitu menggunakan rumus dari stres kemudian dikalikan dengan 1000. Lalu jangan lupa diklik 2 dan diperoleh data sekian. Lalu kita blok data tersebut untuk dibuat menjadi kurva. Kita blok sampai bawah. Lalu di insert di charts. Kita menggunakan sketser yang ke-2. Diperoleh kurvanya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke aplikasi Origin yang telah diinstal. Kita masukkan data strain di sumbu X dan stress di sumbu Y yang tadi di Excel dipindahkan di Kopas ke dalam Origin. Lalu klik line. Oke, lalu di sini terbentuk grafik. Terus di sini kita ke axis. Di sini tuh untuk supaya garis yang ada di grafik tersebut tuh menyentuh atau menempel ke sumbu bernilai 0.
Nah, ini udah menempel ke titik nolnya. Lalu kita perbesar. Nah, di sini kita buat garis ke sumbu X. Ini itu untuk menentukan garis mana yang linear atau garis lurusnya. Kita buat titik potongnya, titik potong 1 dan titik potong 2. Nah, ini karena kurang lurus ya, jadi kita delete dan kita buat garis yang baru. Diusahakan selurus mungkin agar hasil regresinya tuh bagus. Lalu kita tentukan titiknya pada garis titik potong tersebut. Karena hasil dari garis yang tadi itu masih terlihat lainnya bengkok ya, jadi kita pergeser garisnya itu sampai kira-kira garisnya itu linear lurus gitu. Nah, segini cukup. Lalu kita titikkan dan untuk melihat nilai keberapa. Oke, didapatkan pada nilai itu ke 78 sampai ke 126, yaitu garisnya tuh lurus secara linear, dan kita di sini mendapatkan datanya. Lalu di sini kita blok dari nilai 78 sampai dengan 126. Di sini kita buat line yang ini, diklik dan menghasilkan grafik yang baru. Di sini kita ke analyze dan ke fitting, linear fit, dan ke open dialog. Nah, diperoleh data segini, lalu di OK, dan ini di OK saja, dan akan menghasilkan di sini kita mendapatkan regresinya itu di 0,99994, hampir mendekati 1. Di sini regresinya sudah cukup baik ya. Lalu selain regresi, di sini kita juga mendapatkan data slope, yaitu jumlahnya sekian. Yang nantinya data slope ini akan menjadi modulus yang akan kita simpan datanya di Excel. Nah, lalu di sini kita masukkan data modulus yangnya dari hasil slope yang kita dapatkan tadi. Oke, lalu di sini kita akan menentukan titik luluhnya. Jadi titik luluh itu adalah batas di mana titik tersebut akan mengalami penambahan beban dan juga penambahan panjang.
Lalu caranya gimana sih untuk menentukan titik lulu tersebut? Nah, kita di sini mencari data strain dan stress offset di 0,2%. Lalu untuk mencari strain di offset di sini kita menggunakan strain dalam satuan cm, lalu ditambah dengan 0,2%. Lalu didapat hasilnya sejumlah 0,002%, 0,002. Lalu diklik 2. Selanjutnya kita mencari stress offset 0,2%. Di sini sedikit berbeda karena di sini untuk mencari stress offsetnya itu kita menggunakan rumus strain dalam satuan cm dikali slope yang sudah kita cari sebelumnya, lalu didolarkan simbol dolar, lalu diklik 2. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan data strain dan stress offset 0,2%. Lalu kita blok. Kita kembali ke origin dan kita kopas data dari strain dan stress offset yang telah kita cari tadi. Lalu kita blok lagi strain dan stressnya untuk membuat grafik yang baru. Kita klik yang line untuk membuat grafik, lalu menghasilkan grafik linear seperti ini. Lalu kita klik kanan dan ke plot setup. Di sini kita ubah XY-nya itu. X-nya itu di yang pertama, terus yang Y-nya itu sumbu Y-nya itu di yang terakhir. Lalu di add, dan untuk yang book pertama ini kita remove aja. Setelah itu kita oke. Lalu akan menghasilkan grafik yang ketiga seperti ini. Kita seperti biasa kita excise untuk kita tempelkan ke sumbu nolnya. Lalu kita ke setting grafik, ke manage grafik. Nah, di sini itu kita itu akan menggabungkan dari ketiga grafik ini agar kita tuh dapat menentukan titik yang ingin kita cari. Di sini saya akan menggabungkan grafik 1 dan grafik 3. Lalu di arrange settings dan kita ubah number of rows-nya 1 dan klik OK. Nah, lalu di sini menghasilkan grafik gabungan seperti ini. Ini kita akan mencari breaking point. Breaking point itu merupakan titik yang ada di akhir pada strain. Untuk X-nya kita masukkan nilai yang strain yang merupakan di data paling akhir, nilai data paling akhir. Terus untuk di Y-nya kita masukkan di stress yaitu di akhir, data paling akhir. Untuk mencari max point ini kita menggunakan rumus. Di sini kita pakai rumus yaitu sama dengan max. Menggunakan max, lalu kita blok data dari X, yaitu berarti kita bloknya di strain. Kita blok data sampai bawah.
lalu kita tutup kurung dan enter. Sama halnya dengan yang di sumbu Y, cuman kali ini kita menggunakan data yang stress. Kita blok juga sama seperti tadi. Kita enter dan mendapat titik max-nya, lalu ke proportional point. Oke, sebelumnya maaf teman-teman karena videonya kepotong karena memori laptop akunya tidak cukup, jadi tidak memungkinkan untuk record layar. Jadi setelah hasil perhitungan kita ditemukan titik-titik ini. Yang pertama ada slope, breaking point, max point, proportional point, elastic point, yield point. Mungkin tadi baru sampai max point ya. Jadi di sini aku akan membahas sekilas. Jadi max point itu adalah titik di mana titik maksimal, yaitu titik beban yang dipakai dalam analisis uji tarik tersebut dalam keadaan yang sudah maksimum. Yang ditandakan oleh batang yang diuji tersebut mulai menunjukkan pengecilan penampang. Nah, titik maksimum ini juga digunakan untuk mengetahui kekuatan tarik maksimumnya. Nah, di next untuk proportional point ini adalah di mana si tegangan dan regangan ini pada kondisi yang proporsional atau berbanding lurus yang bisa disebut dengan linear. Bisa kita lihat ya, untuk proportional point-nya kita dapatkan dari garis titik potong yang telah kita cari tadi di data ke 126, yaitu datanya itu di sumbu X itu 0,02773 dan untuk di titik Y-nya di 302, sekian. Atau bisa kita simpulkan ya, kalau misalkan proportional point itu merupakan nilai yang berada di ujung garis linear. Oke, next kita akan mencari elastic point. Jadi elastic point itu adalah batas atau titik ketika si sampelnya itu atau bahannya itu kembali ke bentuk atau ukuran yang semula. Nah, biasanya elastic point itu nilainya tuh setelah jumlah nilai dari proportional point yang tadi. Jadi kan proportional point tadi kita dapat di data ke 126. Berarti untuk elastic point itu kita dapatkan di nilai ke 127. Jadi kita dapat menentukan elastic point-nya dari data setelah proportional point tadi, yaitu didapat di sumbu X 0,027 sekian, lalu di sumbu Y di 304,89 sekian. Lalu yang terakhir ada yield point. Jadi yield point itu adalah titik luluh. Jadi titik luluh itu adalah ketika material tersebut akan mengalami yang namanya pertambahan beban dan juga mengalami pertambahan panjang. Nah, di sini untuk mencari titik luluhnya, tadi kan kita sudah mencari grafik dari stress dan strain offset 0,2%. Jadi kan di situ kan terbentuk dua grafik. Nah, dari dua grafik tersebut di situ tuh nampak adanya terbentuknya perpotongan. Lalu titik potong itu tuh antara grafik 1 dan grafik 2 kita dapat menentukan titik luluhnya. Nah, melalui aplikasi Origin kita dapat dengan mudah untuk mengetahui titik luluhnya, yaitu ketika kita klik titiknya itu muncul di data ke 153. Nah, data 153 ini merupakan di sumbu X-nya tuh didapat sebesar 0,03474 dan di sumbu Y-nya itu ada di
359,50 sekian. Jadi dari data tersebut kita dapat mengetahui titik luluhnya, yaitu dari titik potong antara grafik 1 dan grafik 2. Maka dapat disimpulkan titik yang diperoleh yaitu diantaranya adalah proportional point pada data ke 126, lalu elastic point pada data 127, ada yield point pada data ke 153, lalu ada max point di sumbu Y pada data ke 423, lalu ada max point pada sumbu X pada data ke 519, dan yang terakhir ada breaking point di data ke 519 dan didapatkan slope yaitu sebesar 11072,08792. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.